إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, khususnya jajaran pengasuh pondok pesantren Bustanul Ma'mur, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan yang jauh lebih baik insyaallah. Hadirin wal hadirat, para wisudawan wisudawati rahimakumullah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke tempat yang mudah-mudahan menjadi acara yang barokah, menjadi acara yang melahirkan kebarokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teringat satu cerita, satu kejadian yang dinukil di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Ini berkaitan Pak Bu dengan istilah wisuda gitu. Kalau dulu guru saya Pak, beliau ngomong begini Pak, aku ini kurang cocok dengan bahasa wisuda, walaupun ya bahasa sah-sah saja gitu. Kenapa kok dibilang wisuda tidak cocok? Karena wisuda itu berarti wis sudah, alias mari ngaji ya wis mari, wis entek, wis tutup kitab, wis gak kenal kitab mana, assalamualaikum gak ketemu mana ambil kitab, berarti itu wisuda gitu. Tapi jangan sampai wisuda berarti memang wis sudah gitu. Karena disebutkan di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah dan juga kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ada satu cerita menarik Pak Bu yang dialami oleh satu ulama besar yang beliau bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini hidup di zaman setelah tabi'ut tabi'in. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah ulama besar di zamannya yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mendapatkan julukan
ulama rajanya ilmu hadis. Bahkan beliau rajanya ulama di zamannya, yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saking hebatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Pak Bu, sampai-sampai jangan hanya di zaman beliau, bukan di zaman beliau saja, sampai zaman sekarang atau zaman yang disebut zaman milenial, atau kalau zaman bahasa anak sekarang zaman now, sampai zaman sekarang tahun 2021 masih banyak orang-orang yang mengambil kebarokahan beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Banyak orang tua ketika melahirkan anak dikasih nama dengan nama Sufyan, betul nih? Ada yang santri namanya Sufyan, ada ini? Ada? Tidak ada. Tapi di mana-mana nama Sufyan banyak nih. Tapi ya kadang-kadang nama Sufyan celukane beda. Jenenge Sufyan, celukane Pian. Ya Indonesia biasa seperti itu. Wong nama bagus-bagus Abdullah jadi Dul kadang-kadang. Siapa namanya? Ada satu ulama bahkan di Banyuwangi, Pak Bu, wali besar di Banyuwangi yang makam beliau ada di kota di situ di Lanten, yaitu makam keramat Waliullah Datuk Sinten? Datuk Ibrahim. Itu beliau punya nama, panjenengan perlu ziarah lagi Pak. Itu tulisannya besar Pak, makam Waliullah Datuk Abdurrahim. Duduk Ibrahim. Tulisannya gede loh, Datuk Abdurrahim. Tapi ketika kita Fatihah, summa ila ruhi Datuk Ibrahim, nanti alamatnya. Untung sing nulis bukan Pak Pos. Yang nulisnya untung Fatihah kita ini malaikat, sehingga walaupun salah pengucapan insya Allah tetap sampai. Lo kok iso dari Ibrahim? Abdurrahim itu kejawan kok. Akhirnya jadi Ibrahim, suwe-suwe Ibrahim. Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar. Sampai zaman sekarang nama beliau diabadikan oleh orang tua sehingga ketika punya anak dikasih nama dengan nama Sufyan. Sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bapak-bapak, ibu-ibu, Ja'a ilal Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau zaral Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau satu waktu ziarah silaturahmi kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa Imam Ja'far As-Shadiq ini? Imam Ja'far As-Shadiq adalah cucunya Kanjeng Nabi generasi keempat. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ja'far As-Shadiq ini bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Imam Ja'far As-Shadiq didatangi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini perlu perhatian deh, wisudawati, santriwati. Ternyata sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, Pak, masih sowan, masih datang menuju ulama yang lain. Sebelum kita tahu cerita datangnya, apa maksud kedatangan beliau? Beliau itu maksud datangnya adalah untuk meminta nasihat. Ini menunjukkan bagaimana kedatangan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sebuah pelajaran buat kita. Ternyata sekelas ulama, sekelas rajanya ulama, masih mau sowan minta nasihat kepada ulama-ulama yang lain. Sehingga kata para ulama, orang hebat Pak Bu, orang hebat itu bukan orang yang tidak perlu nasihat, karena selama masih hidup Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, karena peringatan pasti bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Selama hidup pasti bermanfaat. Kata para ulama, datangnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sudah sebuah pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Pelajaran yang menunjukkan bahwasannya seorang yang dikatakan orang mulia, orang hebat, itu adalah orang yang mau mengambil nasihat dari orang lain.
Siapapun yang didatangi, Pak, kalau kita pikir Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah rajanya ulama. Tentunya yang lain di bawah-bawahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri didatang. Makanya kalau ada santri kok gak tahu teko nang kiai ini, opo ngalang-alai Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Gak pernah sowan sama, jangan diharapkan kebarokahan ilmu. Kebarokahan itu ada terletak pada adab sopan santun, bukan hanya pada ilmu. Tapi yo adab tok gak tahu ngaji yo. Apa misi? Kalau kata ulama, al khidmatu lil ilmi kasamadi lizzar'i. Ilmu itu perlu pupuk. Ilmu itu adalah bagaikan tumbuhan, bagaikan pohon yang perlu dikasih pupuk. Apa pupuknya? Pupuknya itu adalah khidmah, adab, sopan, khidmah, ngelayani para alim ulama, ngelayani ilmu, itu adalah pupuk untuk ilmu kita. Sehingga tumbuhan tidak dikasih pupuk, ya mungkin bisa tumbuh, tapi tidak mungkin selebat ataupun tumbuhnya, makmurnya lebih dari yang dikasih pupuk. Mesti yang ngasih pupuk. Tapi lek bondo pupuk tok, tidak ada pohon nih, tidak ada pohonnya, ya percuma. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri sekelas beliau ternyata masih datang sowan kepada ulama yang lain, menandakan bahwasanya luar biasanya ulama. Dan itu bukan sebuah kelemahan. Ketika ada orang alim datang ke orang lain, bukan menunjukkan oh itu sik butuh, bukan, itu menunjukkan kehebatan. Karena ulama, orang alim yang sesungguhnya adalah yang mau mendengarkan nasihat dari siapapun juga. Ada satu istilah yang terkenal gitu, di kalangan santri terkenal, undur makola wala tandur makola. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang. Siapapun yang ngomong, selama itu nasihat, ambil. Panjenengan tahu mungkin siapa ya? Mike Tyson, kenal Mike Tyson? Mike Tyson kenal gitu? Tahu kan nggih? Kalau kenal kayaknya nggak tahu kenalan. Mike Tyson itu kan kalau kita tahu di ujung apa namanya itu ring itu, di ujungnya ring kan punya pelatih. Mike Tyson itu kan ya, itu mari ronde pertama itu nang pojokan dikei kursi, dia mau amuk Pak pelatih. Amuk itu Jack ini harusnya serang sebelah sini. Wah bro, saya mau tanya Pak, misalnya Mike Tyson itu diadu tinju sama pelatihnya di atas ring, kira-kira menang sob? Mike Tyson sama pelatih gitu. Mike Tyson tuh sampai di zamannya terkenal dengan apa julukannya, si leher beton. Kadang-kadang ngenteni ini rong jam, mainnya cuma 30 detik. Ngenteni suwe, main 20 detik KO maksudnya, saking hebat. Itu masih dimarah-marahi sama pelatih, ya nurut aja. Padahal kalau ditandingkan antara pelatihnya Mike Tyson sama Mike Tyson, kira-kira menang siapa itu Pak? Menang Mike Tyson jelas Pak. Pelatih gak kira wani tanding sama Mike Tyson dulu. Walaupun saben dino ngamuk-ngamukin. Atau yang terbaru lah katakan pemain bola, so pemain sing paling enak iki. Apa? Mbappe. Pemain. Neymar. Wah. Kok salah mau kan nyaut kabeh lho modal. Ronaldo, Messi, saya tanya. Messi kan duwe pelatih nggih. Messi punya pelatih apa enggak? Sopo jenenge? Meneng kabeh, hebatan ngertian aku berarti. Paling moco Google. Messi itu punya pelatih namanya Ronald Koeman. Ronald Koeman itu kalau ditandingkan dengan Messi waktu zaman masih main, itu jelas enakan Messi. Waduh enakan Messi. Kalau misalnya diadu Messi itu dengan pelatihnya yo enakan Messi. Tapi kok yo nurut kalau diomong. Messi ganti yo nurut pelaku metu. Coba kan misalnya sing hebat itu terus iso ngelawan. Messi diganti, hebatan aku aja ngatur-ngatur. Mike Tyson duduk ronde pertama, sampai ku salah jam kiri, akhirnya ngomong tanding dah ayo. Misal. Tapi ternyata sekelas Mike ini bukan belajar Mike Tyson hari ini kita Pak. Bukan ngaji tentang Mike Tyson, bukan tentang Messi atau Ronaldo.
Tapi ngaji tentang orang hebat itu orang yang mau mendengarkan nasihat. Siapapun yang ngasih nasihat, walaupun katakan itu jauh lebih ilmunya di bawahnya, tapi orang hebat adalah orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Maka Kanjeng Nabi mengatakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin buat orang lain. Apa maksudnya cermin buat orang lain? Kata ulama, maksudnya adalah sebagaimana kamu tidak mau disakiti, orang lain tidak mau disakiti. Di antara artinya adalah, kata ulama, cermin itu adalah orang yang bisa memberitahu kelemahan kita. Itu maksudnya cermin. Kalau kita ini, saya tanya, kita ini sehebat-hebatnya, apa ada yang bisa lihat lubang hidung sendiri? Ayo coba, belok dulu. Ini harus. Apa ada yang bisa kelihatan? Ya bisa. Walaupun hebat seperti apapun, ternyata ketika mau membersihkan hidung ataupun mau cukuran jenggot, tidak kelihatan, sehingga butuh cermin. Itu orang hebat seperti itu, kata Rasulullah SAW. Mukmin mir'atul mukmin, orang mukmin itu bagaikan kaca yang mau ngasih tahu tentang kelemahan orang lain. Itu diantara artinya mir'atul mukmin, kata para ulama. Sehingga kalau orang itu tidak mau mendengarkan nasihat, itu bukan orang hebat sebetulnya. Makanya dikatakan, lo kan saya lebih alim. Kadang-kadang kan gengsi. Yang kelas, ini kelas berapa yang lulus? Ada yang kelas 2? Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 kan gitu? Yang kelas 3 ketika diomongi sama si kelas 2, di kelas ngajari lama. Ilmu itu masuk masalah kelas-kelasan. Ilmu itu selama disampaikan dengan baik, nasihatnya baik, terima walaupun itu yang menyampaikan anak muda sekalipun. Kadang-kadang kan penyakit wong tua gitu. Panjenengan alhamdulillah memondokkan anak nyantri ke Bustanul Makmur, pulang sekolah, pulang dari pondok, ngelihat bapak ibunya minum kok tangan kiri. Anaknya bilang, "Bu, mohon maaf Bu, kata Kiai sunnahnya Kanjeng Nabi itu kalau minum tangan kanan, jangan tangan kiri Bu. Tidak bagus makro." Itu biasa nih Pak, biasa nih. Saya mau tanya Bu, kira-kira kalau anak jenengan ngomong gitu biasa nih, ibu-ibu, bapak-bapak ini nyaut apa? Kira-kira matur nuwun apa nyaut sing lain ya? Oh alhamdulillah, terima kasih nak. Apa ngene? Cilik-cilik ngajari wong tuwek. Sing ndi kira-kira? Biasanya umumnya anak ngasih tahu, "Pak, ini mohon maaf Pak, ngapunten. Minum tangan kanan sunnahnya Kanjeng Nabi." Bapak itu pirang tahun nurut yo, cok kakek ngajari yo. Lagi penyakit Pak. Penyakit. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang segala kehebatan ilmunya ternyata masih mau minta nasihat dan mengambil ilmu dari yang lainnya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab, yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri. Kadang-kadang sungai itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laut. Laut, Pak, Bu, ya. Laut sama sungai, kali diadu sama laut, kira-kira menang? Sungai apa laut? Laut. Ayo sampai mau adu ikan, yuk akan endi? Banyak mana ikan yang di laut atau ikan di sungai? Laut. Macamnya ikan ada berapa? Besaran mana? Airnya lebih banyak mana? Semua kalau diadu ternyata menang laut. Tapi dikatakan oleh ulama, terkadang ada sesuatu yang dimiliki oleh sungai tapi tidak dimiliki oleh laut. Saya mau tanya Pak, sampai mancing mujair nanti ke laut? Cobaan coba. Hobi-hobi mancing ini budal loh, bengi mancing sampai isu. Lek perlu nginep kok. Rom dino mancing apa betul? Mancing apa? Mujair? Itu kira-kira apa dapat kira-kira mujair mancing di laut? Tidak dapat. Tapi kalau butuh mujair datang ke sungai. Kapan datang ke tambak sediluan? Dapat. Berarti kadang-kadang sungai itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laut. Maka dari itu ulama, kalau kita lihat para alim ulama, kadang-kadang mau idotul hasanah, haflah imtihan, mau itu hasanah, yang ngaji jauh lebih mudah. Bukan berarti, ikut alim untuk Pak Yai, salah dengan. Cuma beliau mau duduk itu menunjukkan kehebatan beliau. Beliau itu wow. Beliau yang hadir jauh ilmunya, saya tidak ada apa-apa. Tapi kok yang menang gitu ya, itu menunjukkan laut yang hebat. Jadi bukan berarti sing ceramah itu mesti sing paling alim. Tidak, kadang-kadang sing meneng nang omah para alim ulama yang sepuh. Kadang-kadang beliau duduk bukan ahli ceramah, itu jauh lebih alim kadang-kadang.
Hanya saja ya model-model mujair ono tanggene. Model sing ceramah itu duwe mujair. Yang dicari orang gurami, gak nemu sampai di laut. Makanya tugas kita, para alim, para santri, santriwati, ada ilmu dimanapun. Dan juga tugas kita, walaupun kita orang tua, Pak. Dulu, di zaman Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pernah satu waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini lewat masjid, Pak. Ketika lewat masjid, ada satu orang wudhu, gak tepak wudhu. Wudhunya gak betul. Ketika melihat wudhu tidak betul, Sayyidina Hasan ini ngajak adiknya Sayyidina Husain untuk mendatangi orang tersebut. Kemudian orang itu mengatakan, Sayyidina Hasan mengatakan, Pak, bahasa kita gitu, balik, Pak D, Paman, minta maaf, saya ini sama adik saya baru belajar wudhu. Padahal wis pinter wudhu. Ngomong ke orang tersebut, Pak, saya baru belajar wudhu sama adik saya, tolong jenengan lihatkan wudhu saya betul apa enggak. Akhirnya Sayyidina Hasan wudhu, Pak, sempurna wudhu itu, Masya Allah. Wudhu dengan sempurna, dilaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain wudhu, sempurna, Sayyidina Hasan tanya, Pak, mohon maaf, kira-kira wudhu sing gak tepak iki sapa? Saya apa adik saya yang kurang pas wudhunya? Orang tersebut dengan polosnya mengatakan, anu nak, yang wudhunya kurang pas saya nak, ayo tolong ajarono aku saiki. Nasihat itu kenapa? Karena nasihat yang baik pun perlu disampaikan dengan baik. Kalau kita yang mendengarkan nasihat, walaupun nasihatnya kurang baik, ambil nasihatnya, kita didik orangnya. Sehingga dengan santriwan-santriwati dapat ilmu di pondok, pulang ke rumah bukan untuk menyalahkan orang tuanya, menyalahkan kiainya, walaupun andai kata orang tuanya salah. Bapak ibu salah kok minum tangan kiri. Ojo langsung mentang-mentang mari mondok tuding-tudingan, Pak. Yang zaman sekarang mondok setahun, 2 tahun, mentang-mentang mondok luar negeri, balik ya ini bid'ah, syirik, kafir. Andai kata salah, bukan begitu caranya. Andai kata salah, apa wis gak salah, meminter mana. Kadang-kadang lama. Sallallahu Muhammad. Tentunya berbeda. Dengan punya anak minum tangan kiri, mungkin kamu, minum yang betul tangan kiri. Kok minum yang betul tangan kanan, kok minum tangan kiri kamu? Minum yang betul, mesti ngambek. Lah kalau anak lihat orang tuanya minum tangan kiri, kok podo kayak ngono, Pak? Pak, tuwe. Misal, tuwe kok. Itu sampai keplak gak apa-apa. Bukan karena nasihatnya salah, menyampaikannya caranya salah. Nasihatnya ambil sampai ganti tangan kanan gini. Saya minum tangan kanan. Tapi ngomongnya saya ngaturan sampai ngomong gue. Ya betul kamu kalau ngomong sama orang tua. Karena adab itu yang lebih didahulukan daripada ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ij'al ilmaka daqiqan wa ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, kata Imam Syafi'i. Jadikan ilmumu bagaikan tepung, jadikan ilmumu bagaikan garam, sedangkan adabmu, sopan santunmu bagaikan tepung. Tapi kalau mau bikin roti, banyakan tepungnya apa garam itu? Bu, tepung apa garam? Misal sampai wali iso makan tepung 1 kilo, garam 1 kilo, tepungnya sampai dapur roti. Gaya apa? Roti. Tidak mungkin bisa dimakan. Walaupun garam ini kan berasa, memberikan rasa. Kalau makanan tanpa garam, sayur tanpa garam, tidak ada rasanya, tidak mungkin. Tapi kalau kakean ya harus ada ukurannya. Maka kata Imam Syafi'i, ilmu kalau kau pengen manfaat, jadikan ilmumu bagaikan garam, adabmu bagaikan tepung. Ilmu walaupun sedikit tapi sopan, bagus, itu adalah orang yang luar biasa. Di zaman Kanjeng Nabi, Pak, di zaman Kanjeng Nabi pernah ada satu orang, tengah-tengah Kanjeng Nabi bagi-bagi, ternyata ada orang yang perjuangan di dalam Islamnya sedikit, 4 orang sama Kanjeng Nabi dikasih banyak. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, yang lain hitung 100 ribuan, ada 4 orang dikasih 10 juta. Sahabat bingung, loh kok Kanjeng Nabi ngasih itu banyak, itu kan tidak berjuang, biasa-biasa. Tengah-tengah seperti itu, sahabat diam semua, Pak. Ternyata ada satu orang ngadung, namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul, hati-hati santri-santri macam-macam nang kiai ini kurang ajar ke gurunya, ke ustadznya.
Hati-hati jadi Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ngerasa lah Kanjeng Nabi ini salah, Kanjeng Nabi ini tidak betul. Angkat tangan, Pak. Ya Muhammad, ini kurang ajar. Manggil Kanjeng Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Apa istilah Jawa ini apa? Jambal kan gitu. Apa jambal ini? Manggil kurang ajar. Ya Muhammad. Zaman sekarang banyak sudah santri mondok 5 tahun, 10 tahun. Balik Allah kurang ajar manggil Kanjeng Nabi, Pak, manggil Nabi Muhammad SAW. Cerita Muhammad itu Muhammad. Oh, mudah Muhammadan itu. Manggil Kanjeng. Ulama kita ngajari bagaimana mulai dulu. Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi, baginda Agung, baginda Rasulullah. Tidak ada manggil Muhammad. Zaman saya ini wis keminter. Punya titel LC. Balik nyebut Kanjeng Nabi jambal. Kita mulai kecil diajari solawatan, mau adan kok Allahu Akbar awali. Diajari solawat sama Kanjeng Nabi. Ngetek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul apa enggak? Terawih itu sholat, Pak, terawih. Tapi begitu assalamualaikum, apa sih dia tuh? Saudara Muhammad. Siyo wis kecepetan kadang-kadang, Pak. Assalamualaikum. Ngomong. Sallallahu Muhammad. Kadang-kadang sekarang dalil, Pak. Bu, zaman sekarang makanya mudah-mudahan kita ini menjadikan anak kita jadi anak yang ilmunya bermanfaat ya. Anak yang bisa dilandasi ilmunya dengan adab sopan santun. Makanya ketika panjenengan pilih lembaga yang jalur sanad keilmuannya jelas. Oh, alhamdulillah beliau belajar dari gurunya. Bukan ngawur pokoknya nang luar negeri akhirnya balik bid'ah kafir syirik sesat merokok. Zaman saya itu wiridan guys, pokoknya ketemu wong bid'ah kafir syirik sesat merokok. Panitia ahli hari kiamat gitu. Dalil kan, oh jangan salah, bukan berarti orang yang seperti itu tidak punya dalil cuma salah kaprah. Dia ngomong, nyebut Kanjeng Nabi karya enak jabal. Sampai kalau nyebut Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi baginda, begitu, jangan Muhammadan. Kadang-kadang kamu nggak tahu dalilnya. Kanjeng Nabi itu dulu pernah ditanya dalam hadis, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kanjeng Nabi mengatakan begini, kalau kamu mau salawat kepada saya, katakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh kan, Kanjeng Nabi tidak pakai Sayyidina. Ya, omongannya Kanjeng Nabi kok jadi tambah-tambahin. Oh, dalil kan. Omongannya Kanjeng Nabi jangan ditambahin, jangan dikurangi. Betul apa salah? Omongannya betul, cuma meletakkannya tidak pas. Akhirnya salah kaprah. Contoh orang di masa Asrono. Misal Pak, misal Mas Asro ini, Pak Asro, saya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini model kelas saya, Pak, ini bukan siapa-siapa. Begitu Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini kok nomor anyar, pikir Mas Asro. Ini siapa ya? Ustaz Asro, saya Muhsin. Muhsin siapa ya? Muhsin Al-Habsyi. Mikir, ya Allah, Habib Muhsin. Terus misal Mas Asro nyawa begini, ya Allah, sehat Sin. Misal Pak, walaupun kalau sama saya ya biasa, memang gak apa-apa, aku duduk sopo-sopo. Misal Pak, ono kiai jenenge Kiai Muhsin, nelpon Mas Asro, Assalamualaikum, Ustaz, sehat, alhamdulillah. Sinten iki nggih, kula Muhsin sinten? Ya Allah Pak Yai, sehat Sin. Sampingnya nyaut, Mas. Samsin karena kiai tah, habib tah, ustaz tah. Saya tadi sudah tanya siapa beliau, sampean sinten, jenengan sinten? Oh kula Muhsin. Ya omongan kiai kok jadi tambah-tambahi. Kayak Muhsin aja ditambah. Coba saya tanya, sing gendeng sapa? Terang-terangan gitu. Loh, walaupun dalilnya kelihatannya betul, belum tentu betul. Zaman sekarang begitu, dalil pinter, padahal salah kabeh sini. Contoh, santri ini biasanya kan kalau uduk ada tempat uduk kolam, kadang-kadang sebagian pondok kan gitu. Tempat uduknya kolam. Kadang-kadang santri sing beleng, santri yang tambeng, Mbak, nyuci di tempatnya uduk. Akhirnya sama pengurus dikasih tempelan stiker
tempelan stiker karena kekinian modern zaman now gak gaya tulisan tapi pakai gambar. Gambarnya apa? Gambarnya timba, ember, apa ember? Ember, timba, dikasih gambar ada busa, ada airnya, kemudian ada sikatnya, kemudian dikasih garis shred alias dilarang nyuci baju. Ada santri teko tempat wudhu umba-umba, kesrek. Pengurus datang, kamu nggak baca ini, kamu nggak lihat ini larangan, lihat. Lalu terus kalau saya umba-umba, sita. Coba sampai perhatikan, itu larangannya dilarang nyuci baju. Aku nyuci sarung kok. Salah apa enggak? Ayo Pak coba. Koyoke dalilnya bener apa salah? Koyoke bener padahal ngawur itu. Bukan hebat, itu kebacut jenenge. Dalil Kanjeng Nabi itu kalau ngomong Kanjeng Nabi tidak usah Sayyidina, ini dalilnya. Kanjeng Nabi ketika ditanya Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina, berarti saya tidak pakai Sayyidina. Omongan Kanjeng Nabi adalah omongan yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Berarti kalau nyebut Sayyidina Muhammad saja, tidak usah Sayyid. Ya Allah, wis dalil lama ya. Ada lagi santri yang UM top mana? Begitu datang umba-umba, slek. Umba sarang apa? Kelambi. Loh, kamu tidak lihat itu pengumuman, tidak boleh cuci baju. Iya saya tahu. Lalu terus kenapa masih cuci baju? Yang dilarang itu baju warna putih. Saya baju merah, pengumumannya warna putih kelambinya. Berarti saya merah, tidak apa. Ayo coba saya tanya, ini santri waras apa? Ayo. Walaupun terlihat betul dalilnya belum tentu betul. Nah, seperti itu santri. Kadang-kadang dalil pinter. Kiai sudah mulai dulu, para alim ulama, guru, kiai ulama kita, sepuh orang tua kita, maulidan masya Allah dan lain sebagainya. Tekarek nom-nom, wah bid'ah sirik. Sing maulidan rokok, sing mabuk itu merokok. Kalau tidak tobat, itu pun bukan tugas kita untuk menyuruh masuk neraka. Tugas sampai mondok cuma gaya nuding uang melebur rokok, apa bedanya sama nabi setan. Imam Sya'rawi itu pernah debat sama satu pemuda yang pokoknya kepengen ngebom. Ditanya sama Imam Mutawalli Sya'rawi, kamu tuh kalau ngebom, siapa yang kamu bom? Ya orang-orang ahli maksiat itu. Terus beliau tanya, kalau ahli maksiat itu sampai bom terus mati, melebur apa? Surga pun rokok, ya neraka. Berarti sampai ini mempercepat orang masuk. Berarti mulai kejem tuh setan. Setan itu tidak mempercepat orang masuk neraka, cuma orang ditipu supaya masuk neraka. Ini enggak kepingin uang cepat melebu. Tugas kita itu mau menyelamatkan orang kepingin masuk surga, kok malah kepingin gaya melebu neraka. Makanya Auzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang mendahulukan sopan santun daripada ilmu. Sopan santun kepada Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi ketika sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, gak perlu dalil-dalilan itu Pak. Sudah jelas ngomong tentang Kanjeng Nabi, mosok gak pakai Sayyidina, gak pakai Kanjeng Nabi. Ngomong Sayyidina Abu Bakar. Iya lek sampean dodol cilok jenenge wong Abu Bakar, gak apa-apa sampean celok Abu Bakar. Lo sahabat Kanjeng Nabi berani sampean bilang Abu Bakar, Umar, gini. Sebut minimal Sayyidina, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, itu sopan santun. Didalilin, gak usah direken. Mesti didalili ya tetap ada dalil mana. Kita ini loh, masa mungkin Pak Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kita ini bersolawat kepada panjenengan? Atau karena kiai ini sampai tanya, misal panjenengan tidak ketemu kiai, panjenengan tidak kenal, sampai tanya, asmanipun sinten panjenengan? Tidak mungkin beliau menyebut saya Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Tidak mungkin lah. Sealim-alimnya tidak mungkin nyebut begitu. Karena beliau itu diajari tawadhu. Walaupun pantas ada yang katakan begitu. Kan begitu kan gitu. Kanjeng Nabi tidak mungkin Kanjeng Nabi bilang, kalau kanjengan mau sholawat kepada saya, kamu sholawat begini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'i qulubina Muhammad. Kanjeng Nabi itu orang paling tawadhu, sallallahu alaihi Muhammad. Maka mulai sekarang ayo jadikan adabmu jauh lebih banyak daripada ilmumu itu santri. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu. Imam Ja'far As-Shadiq didatangi ini terakhir. Imam Ja'far As-Shadiq Pak, didatangi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan sekelas beliau masih minta nasihat.
Beliau mengatakan, ausina, ya Imam, ausina. Ya Imam, saya minta tolong, mudah-mudahan saya bisa dikasih wasiat, dikasih nasihat. Saya pengen nasihat, ya, santri yang baik yang seperti itu. Sampai datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke ulama, minta nasihat. Ketika dikasih nasihat tuh ojo nyaut, ngerti Pak, sing lain lah. Walaupun tahu, ini kata para ulama, orang yang bakal betul-betul manfaat ilmunya, ketika mendengar sesuatu yang sama 1000 kali, tetap nangkepe koyok wong nggak tahu, ngerti ya wis wales ngono-ngono maneh. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang mohon maaf, kiai ceramah, begitu pembukaan langsung kiai mati bisa itu. Kenapa? Pembukaan ini biasa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mesti kemane Pak ya. Kalau sing lain paling kiai kampungan ini. Alhamdulillahilladzi hadana itu bukan masalah kampung atau kiai kota. Itu syukur kepada Allah. Kadang santri ngelama, guru alhamdulillahilladzi hadana, kiai kampung. Ya tinggi. Beliau ternyata Pak ngasih minta nasihat, dikasih 6 nasihat. Saya sebutkan satu pada pagi hari ini. Beliau ternyata Imam Ja'far As-Shadiq memberikan nasihat seperti ini. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Beliau mengatakan, idza kunta fi nikmatin fa ahbabta baqa'aha fa aktsir minal hamdi wasyukri lillah. Kalau kamu punya nikmat dan kepingin nikmat itu tidak dicabut, tetap langgeng nikmat tersebut, satu caranya perbanyak syukur. Alhamdulillah. Tapi bukan alhamdulillah tok, syukur. Apa syukur itu? Alhamdulillah itu paling kecilnya syukur, Pak Bu. Tapi syukur itu apa? Syukur ini disebutkan dalam kitab Nailur Rojak. Apa syukur itu? Syukur itu adalah menggunakan, ini harus digarisbawahi, Pak Bu. Syukur itu bukan alhamdulillah tok. Alhamdulillah itu masih baru terkecilnya syukur. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi, itu namanya syukur. Contoh ya. Ayo, sobat santri itu sobat sing kocok-kocok ngerti itu. Sobat jenenge. Apa? Aam. Namanya siapa lengkapnya? Abdurrahman Habibur Rahman Al-Amiri. Celukane Aam. Tidak mau bisa membahas dari Pak Sufyan Ats-Tsauri pian. Habibur Rahman Al-Amiri Aam. Ya wis. Contoh Pak, contoh. Saya kok ngelihat Habibur Rahman ini ketok masya Allah ganteng gitu, saya bilang, Mas, Assalamualaikum Muhammad. Saya bilang gini, atau sing nyoting sama sing nyoting gitu. Sama? Muhammad, celokane sama? Nur. Mas Nur, saya bilang gitu. Masih nyantri kelas 9 gitu, kelas 3. Saya bilang, Mas Nur, sampai ning koyoke ganteng masya Allah. Saya bilang koyoke kalau pakai sorban, woi ganteng banget. Misal pengajian sorbanan, woi ganteng banget. Terus saya bilang, Mas Nur, ini saya kasih hadiah. Kita kayak contoh tok ya. Aja ditagih. Contoh. Okay. Karena sampai sekarang sudah payung 4 Pak. Gara-gara kayak contoh turun, saya mau tadi barokahnya. Okay. Saya ngomong ojo nih. Saya contoh deh Pak, saya bilang, Mas Nur, sampai nggak pakai sorban ini. Ya Allah begitu dikasih, alhamdulillah. Beb, mulai mau memang taksir itu, Beb. Contoh tak ini. Alhamdulillah, Beb, matur nuwun, jazakumullah khair. Thank you very much. Wah, bahasa apa? Bahasa Inggris. Thank you very much, Beb. Thank you very much. Alhamdulillah. Apa mana? Arigato gozaimasu. Oh. Sakalangkong, kamsia. Wah, kamsia. Semua bahasa Pak. Alhamdulillah, matur nuwun semua. Wah, Beb diomong loh. Sampai mobil Pak saya dikejar mana Mas. Assalamualaikum. Apa tuh Beb? Enten apa Mas? Ada yang ketinggalan? Enggak Beb.
Saya cuma mau mengucapkan terima kasih surbannya, Beb. Wah, sukron, thank you very much, arigato, kamsia, Beb. Sampai rumah saya lihat HP, ada SMS, Assalamualaikum, Beb, sayang Nur, Beb. Mau mengucapkan terima kasih atas pemberian sur. Tinggi lagi mau. Ping sewu, Pak. Terima kasih sudah 1000 kali. Tapi asli, gendeng. Singojuru. Kok saya pengajian ke Singojuru, kelihatan Mas Nur yang ngecek, ya Beb, sampai nih ngasih surban saya, Beb, minta tolong mampir ke rumah sebentar saja, Beb, sebentar saja. Ya wes, ayo sedilu, gak usah ngopi, gak usah apa-apa, jawab baju putih aja, nggih. Sejak ke baju putih. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, buka pintu, noleng ngisor gitu, Pak, Bu. Biasanya nang ngisor kok. Welcome. Apa? Bahasa Inggrisnya keset welcome. Begitu noleh bawah saya, Pak, biasanya tulisan welcome. Kok saya ini aneh kok duduk welcome tapi kok motif-motif, Pak, saya bilang. Saya lihat Mas Nur, ini kok koyo kenal motifnya, Mas. Apa ya Nur nyaut. Iya, Beb. Surban yang jenengan kasih itu, Beb, saya jahit, Beb, jadi keset. Pak, Bu, saya mau tanya, kalau sampai jadi saya, seneng apa seneng? Seneng apa seneng, Bu? Bahagia apa manggel? Kalau Muhammad, Bu, seneng apa seneng? Bahagia apa manggel? Wes peng sewu matur nuwun dulu. Walaupun 1000 kali terima kasih, tapi jadi keset ya. Mangkel, sallallahu alaihi wasallam. Contoh kedua, contoh kedua. Begitu saya kasih Mas Nur ini bilang, matur nuwun Beb, peng sewu maneh. Saya pengajian ke Singojuru, ketemu Nur. Katanya, Beb, monggo mampir, saya mampir. Lihat ke bawah, kesetnya welcome tulisannya. Begitu masuk rumah nyender, di belakang ini kaca, kocok. Biasanya kocok itu ditutupi apa namanya? Korden, selambu gitu. Saya bilang, Mas Nur, kok selambunya api, Mas Nur? Dan beli di mana ini, Nur? Nur nyaut, Pak. Nah, itu surban yang jenengan kasih itu Beb, saya jahit jadi selambu gitu. Bu, seneng apa seneng, Bu? Seneng apa seneng, Bu? Sepakat? Seneng gitu? Misalnya bisa diketak? Ketak? Tuh, saya yakin Nur tidak seperti itu. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, begitu saya kasih Nur, Timon, ambil hadiah, mudah-mudahan bisa manfaat. Contoh, bagaimana? Siap ini soalnya, Pak. Begitu dikasih, jawabin Nur cuma 1 kali. Gitu, matur nuwun, mesem tok sekali matur nuwun selesai. Matur nuwun, setiap saya ketemu pengajian di mana-mana ada Nur. Begitu ketemu Nur pakai surban saya. 2 kali ketemu surbanan terus, surban ini terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali surbanan lagi terus. Seneng apa seneng? Matur nuwun pinggir dong. 1 kali, tapi hati saya seneng, Pak. 5 kali ketemu, 10 kali ketemu, Bu. 10 kali ketemu, ternyata pakai surban saya terus. Seneng apa seneng? Bukan cuma seneng, Bu. Saya punya surban yang lain, saya bilang, Nur, gini Nur, salin Nur. Saya imbuin Nur, saya tambah lagi. Kenapa? Saya girang. Ini saya tambah buat ganti. Seneng apa enggak? Nah, itulah maksud syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan pokoknya alhamdulillah tok ping sewu. Tangi turu alhamdulillah sehat-sehat. Ada orang yang bangun tidur moro-moro merok. Stroke. Kita bangun kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Alhamdulillah nyekel tasbih. Alhamdulillah. Mari tasbihan muter wis ping sewu muter, Bu. Taruh tasbih tidur gak sholat subuh. Iku misalnya Gusti Allah kira-kira mangkel apa seneng, Bu? Wis mari alhamdulillah ping sewu lho. Mangkel, Bu. Karena bukan syukur itu alhamdulillah tok, tapi syukur itu menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Guru-guru panjenengan, santriwan-santriwati ngasih panjenengan ilmu, wasilah guru-guru beliau, guru-guru panjenengan, gitu. Guru sampai ngasih ilmu ini bukan untuk ngakal-ngakali wong. Pinter ngaji, ngantri tahunan.
balik dari pejabat ngakal-ngakali rakyat. Pakai ilmu mana, kayak dalil kadang-kadang. Bukan seperti itu, walaupun alhamdulillah 1000 kali, hakikatnya belum bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang bersyukur. Kita dikasih nikmat uang, nikmat anak, nikmat apapun, mudah-mudahan jadi nikmat yang bisa kita syukuri, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kalian. Itu loh tadi maksudnya yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang ilmunya bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', doanya Kanjeng Nabi, ya Allah saya berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu tapi tidak ada gunanya, halal haram diterjang padahal ngerti ilmu nih, ngakal-ngakali yuk dilakoni padahal ngerti ilmu nih. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu, jadi ilmu yang bermanfaat, jadi anak-anak yang terus menjaga sopan santun, jaga silaturahmi kepada guru-gurunya, kepada para alim ulama, kepada para kiai, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al mustaqarra 'ulumin nafi' qulubana waj'al mustaqarra arbabiha diyarana. Allahumma ij'al mustaqarra al-yaqini tammi qulubana waj'al mustaqarra arbabiha diyarana. Allahumma ij'al mustaqarra al-ma'rifah bika qulubana waj'al mustaqarra arbabiha diyarana. Allahumma ij'al mustaqarra al-wara'il hajiz qulubana waj'al mustaqarra arbabiha diyarana. Allahumma qdi fi qulubina raja'ak waqta' raja'ana 'amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa abqaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma inna nastahfiduka nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di baghin min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya 'azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutfi ya jamil as-sunni ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda 'anil sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam nazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli khaif yassir 'alaina kulli 'asir fataysirul 'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilayka kathir حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام واخنفنا بكنفك الذي لا يرام يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقمي. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان في صحة وسلامة وعافية ورضوان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.